Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada video kali ini, kita masih berada di dalam series CSS dasar ya. Dan di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang transform. Sekarang kita akan membahas mengenai transition pada CSS. Ya. Sebenarnya, di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang transform, yaitu perpindahan suatu benda ya. Kalau yang di video sebelumnya, itu saya menggerakkan sebuah objek dari kiri ke kanan ya, dengan cara menghover objek tersebut. Nah, transform itu berkaitan erat dengan transition ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang transition itu apa. Jadi transition itu secara sederhananya sudah saya jelaskan kemarin, itu berkaitan dengan waktu. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah objek tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada transition parameter ya. Jadi parameter itu apa saja yang bisa kalian isikan di dalam property transition ya. Di sini ada property, ada duration, ada timing function, dan ada delay. Nah, di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat seperti ini ya, yang di sebelah kiri ya. Kalian fokus terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya transition. Kita sudah membuat kemarin seperti ini, kira-kira transition, titik 2, 3 second. Nah, sebenarnya itu by default, karena transition itu berkaitan erat dengan transform, itu di sini, oke, ada tulisan seperti ini kira-kira, transform, oke. Itu by default ya, jadi transitionnya itu menjalankan transform selama 3 detik. Transformnya itu sendiri adalah ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, transition transform 3 detik, berarti di video sebelumnya kita sudah berhasil menerapkan dua parameter mengenai transition, yaitu property dan duration. Propertinya itu sendiri adalah transform, dan durationnya itu adalah 3 second. Nah, properti ini bukan hanya transform ya, misalnya kalian ingin mengganti background color, itu juga bisa. Nanti kita akan terapkan. Kemudian yang dua lagi yang belum kita pelajari berarti adalah timing function dan delay. Oke, untuk timing function sendiri, ini sangat mudah sekali sebenarnya ya. Kalian tidak usah memikirkan ini. Jadi ada 5 timing function. Yang pertama linear, ada is in, ada is out, ada is in out, dan yang terakhir adalah cubic Bezier ya. Nah, kalian tidak usah melihat seperti apa bentuk grafiknya. Intinya ini untuk membuat animasi kalian lebih terlihat real ya. Jadi misalnya kalian ingin memakai is in, is out, atau apapun itu. Yang paling menarik di sini di antara kelima ini adalah yang terakhir ini, cubic Bezier. Karena kalian bisa mengatur fungsinya sendiri nantinya. Dan itu nanti akan kita coba. Nah, untuk delay sendiri itu sangat gampang ya. Dan akan langsung kita coba saja nanti. Oke, tidak usah berlama-lama. Silahkan kalian buka Visual Studio Code kalian. Oke, seperti biasa di sini, kalian buat terlebih dahulu sebuah folder ya, dan di dalamnya jangan lupa buat file index.html dan style.css. Nah, di sini saya sudah buat ya, dan di index.html sendiri sudah saya panggil style.css milik saya. Nah, yang pertama kali saya ingin membuat sebuah lingkaran terlebih dahulu ya, lingkaran. Oke, sebelum itu saya di sini sudah membuat OpenWidth server ya, bisa kita lihat sendiri nantinya. Nah, di sini di style.css saya juga sudah menyiapkan warna ya. Kalau di video sebelumnya kita implementasikannya kepada gambar, nah pada video kali ini saya ingin memakai lebih banyak properti dari CSS itu sendiri ya, biar kalian juga sekalian belajar. Nah, yang pertama saya ingin membuat sebuah lingkaran. Di sini width-nya misalnya 100 pixel dan height-nya itu 100 pixel. Oke, dan background color, untuk background color itu misalnya black. Oke, Ctrl S. Nah, ini sudah ada ya, sebuah kotak ya. Nah, untuk membuat sebuah lingkaran itu gampang sekali. Kalian tinggal buat border radius. Oke, misalnya di sini saya buat 50% untuk membuat sebuah lingkaran. Oke, sudah jadi sebuah lingkaran. Mungkin di sini terlalu besar untuk 100 pixel, mungkin 50 pixel sudah cukup ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, bagaimana caranya untuk membuat banyak lingkaran? Ya, kita tinggal buat saja di sini Ctrl Shift D ya. Ctrl S. Nah, ini sudah jadi lingkaran lagi ya. Untuk membuat jarak antar lingkaran ini, kalian cukup tambahkan di sini sebuah properti yang namanya margin top. Misalnya 10 pixel, Ctrl S. Nah, ini sudah ada sebuah ininya ya, sebuah jarak. Nah, di sini saya ingin mengimplementasikan tiga warna ini kepada setiap lingkaran. Jadi, lingkaran pertama berwarna merah, yang kedua kuning, dan yang ketiga hijau. Itu sangat mudah sekali. Di sini tinggal saya tambahkan properti merah, misalnya di sini kuning, dan yang satu lagi adalah hijau. Oke, Ctrl S. Nah, di sini masih hitam semua. Karena apa? Karena di sini kita masih memakai background color-nya di kelas lingkaran. Tidak ada salahnya kita membuat background color-nya ini di beda kelas ya. Jadi seperti ini kira-kira dot merah,
maka background color-nya adalah ini. Ctrl S, nah sudah jadi ya. Kemudian kalian bisa buat ini lagi sebanyak 3 buah ya, sesuai dengan nama kelas tadi. Yang kedua adalah namanya kuning, dan yang ketiga adalah hijau ya. Di sini kuning, dan di sini hijau. Oke, untuk yang kuning adalah warna ini. Kopas saja ya. Kalau kalian mau juga heksanya ini sudah saya sediakan di link deskripsi video bawah ini ya. Di deskripsi video bawah ini maksud saya. Oke, Ctrl S. Nah, di sini sudah jadi 3 lingkaran. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat lingkaran, kita akan mengimplementasikan yang seperti kemarin ya. Kalau yang seperti kemarin, kita itu membuat sebuah kontainer ya, atau namanya itu wrap image. Tapi di video kali ini saya membuat kontainer saja nama kelasnya. Sebenarnya terserah kalian itu ya. Tetapi saya di sini lebih prefer, lebih enak ngedengarnya kontainer daripada wrap image. Oke, Ctrl S terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada kelas kontainer, artinya 3 lingkaran ini di wrap atau dibungkus ke dalam kontainer. Nah, di dalam kontainer ini saya ingin membuat sebuah margin ya, dot container. Oh, sebelum itu, kalau kalian masih belum mengerti juga, kalian bisa hidupkan toggle pesticide di sini. Nah, inilah kontainer itu ya, kotak besar ini ya. Itu dinamakan kontainer atau pembungkus ketiga lingkaran ini. Nah, pertama saya ingin membuat dulu kontainernya itu mempunyai margin ya, kontainer mempunyai margin 100 pixel misalnya. Oke, nah kira-kira seperti ini ya, enak dilihat. Biar enak dilihat seperti itu, oke. Saya kembali lagi ke codingan saya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah ketika mouse kita menyentuh kontainer, maka ada transform yang terjadi ya. Jadi dot container, hover, maka lakukan lingkaran. Artinya lakukan sesuatu terhadap lingkaran. Misalnya di sini saya transform, maaf di sini mungkin ya transform, translate X sebanyak 200 pixel misalnya, Ctrl S. Nah sudah ada ya. Nah di sini tugas kita tinggal tambahkan transition ya di sini transition. Sebenarnya kalian juga bisa menambahkan transition di sini. Kenapa tidak saya tambahkan di sini? Karena di video sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas ya. Misalnya di sini 2 second, kalian hover, kalian lepas, nah itu tidak kembali ya, tidak kembali seperti yang semula. Jadi kalau kalian taruh transitionnya ini di dalam objek, bukan di dalam yang di hover, itu bisa kembali seperti semula, kira-kira seperti ini ya. Kalau kalian tarik, nah itu sudah kembali seperti ini. Nah, saya ingin membuat ini berbeda-beda ya untuk transitionnya. Setiap warna itu berbeda-beda. Jadi misalnya di warna merah itu transitionnya 3 second, di warna kuning itu 4 second misalnya, dan di warna hijau misalnya saya membuat 1 second. Oke, kalau kita hover ya, sebentar di sini refresh terlebih dahulu. Oke, kalau kita hover, nah itu kalian bisa lihat ya, ini secara linear ya ini ya. Sekali lagi ini secara linear. Yang paling bawah terlihat paling cepat karena memakai 1 second ya. Nah, seperti itu kira-kira kalian bisa membuat transition di tiap-tiap objek yang kalian berikan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nah di sini kan transition tadi kita sudah belajar 4 hal. Yang pertama property, yang kedua duration, yang ketiga timing function, dan yang keempat adalah delay. Nah, kalau saya tambahkan property di sini transform, itu sama saja sebenarnya ya. Tidak ada masalah mau menambahkan transform atau tidak. Kalau saya hover, ya seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan sebuah properti lagi di sini? Misalnya propertinya background color. Color. Berwarna, misalnya berwarna black saja. Nah, artinya, kalau sebentar ini saya matikan terlebih dahulu ya, yang transform. Ini artinya kan dia menjalankan seluruh yang ada di transform ya. Jadi kalau kita hover, nah di sini ketiga-tiganya berwarna hitam ya. Karena kita memakai kedua ini. Bagaimana kalau kita mau memakai hanya satu saja? Itu kalian cukup tambahkan di sini transform misalnya. Oke, artinya yang hijau nanti itu hanya transform ya, tidak transformnya itu 1 second ya, ada waktunya. Untuk yang blacknya ini langsung saja nanti kita lihat ya. Bisa kalian lihat di kanan ya, kalau saya hover, nah itu bisa kalian lihat tadi perubahan warnanya itu tidak memakai transition selama 1 second. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian bisa menggunakan transform. Nah, yang ketiga, untuk parameternya sendiri ada yang namanya timing function ya. Nah, di sini untuk timing function saya tambahkan 2 lagi.
Di sini untuk yang warna oh, tidak perlu ya kira-kira karena kita sudah punya kelasnya, tinggal kita panggil saja lewat HTML di sini. Oke, saya buka kembali. Nah, di sini saya ingin membuat merah dan yang di sini adalah kuning. Jadi kita mempunyai 5 lingkaran sekarang. Nah, seperti ini ya. Di sini mungkin saya akan mengganti warna terlebih dahulu ya. Mungkin untuk yang merah ini, untuk yang 2 yang lingkaran bawah itu ya. Oke, sebentar. Many months later. Oke, di sini saya menambahkan 2 buah warna lagi ya. Jadi ada warna cream dan ada warna pink. Kira-kira nama warnanya ini walaupun tidak sinkron dengan warna yang ini ya, tapi tidak apa-apa. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, di sini saya juga sudah membuat ya untuk kelas cream dan pink untuk lingkaran keempat dan kelima. Nah, yang selanjutnya adalah di sini saya matikan terlebih dahulu untuk yang transform. Saya hapus, oke. Kalau kita hover lagi, kalian lihat ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, saya ingin mengimplementasikan di sini yang namanya adalah timing function ya. Pertama kita matikan dulu yang background color-nya karena kita sudah belajar mengenai properti tadi. Di sini untuk timing function, misalnya di sini saya membuat is in, yang di sini is in. Oh, yang pertama mungkin is dulu. Is. Oke, di sini is in. Di sini is in, out, dan di sini is out ya. Dan yang terakhir saya membuat cubic bezier ya, cubic bezier. Nah, untuk parameternya saya buat 0, 0, 0, 0 terlebih dahulu. Kemudian saya perbesar ini, apa yang akan terjadi? Kalau kita hover kontainernya, maka akan seperti ini kelihatannya kira-kira. Mereka itu, di sini saya menyamakan terlebih dahulu ya, biar kalian bisa membandingkan apa itu maksud timing function. Di sini saya buat 3 second semua misalnya, 3 second, sini 3 second, dan 2 ini juga 3 second ya. Oke, kalau seperti ini, artinya ini 3 second semua kan, tetapi itu nanti akan berbeda sedikit untuk functionnya, untuk timing functionnya ya. Kalau kita lihat, kita hover, ya seperti itu ya. Ini semuanya 3 second, tetapi berbeda kecepatannya ya. Ada yang kecepatannya yang bertambah, ada yang berkurang, dan lain-lain. Nah, yang paling menarik adalah yang kelima ini ya sebenarnya. Kalau kalian inspect elemen, oke di sini saya saya ke kanankan terlebih dahulu ya biar enak lihatnya. Nah di sini kalau saya buka yang container, kemudian di yang lingkaran pink ini, di sini ada yang namanya cubic bezier ya di sini. Kalian bisa klik yang di sininya. Nah, inilah dia cubic bezier ya. Kalau di lewat Chrome sama saja sebenarnya kalian juga bisa klik ini untuk fungsi waktu ya. Jadi kalian bisa atur fungsi waktunya misal seperti ini. Kalian bisa preview yang di bawah ini nantinya. Atau seperti ini kira-kira. Nah, kalian juga bisa preview di bawah. Kira-kira seperti itulah hasilnya nanti. Nah, untuk mengkopinya, kalian bisa mengklik yang di sini ya. Jadi ini adalah fungsinya ya. Jadi 0,0,0,0 dan titik 36. Kalau kita masukkan di sini, oke, Ctrl S dan kita hilangkan ininya, kita refresh terlebih dahulu biar yakin kalau kita jalankan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan cubic bezier ya. Kemudian yang terakhir, biar sekalian menghabiskan materi ya, itu ada yang namanya delay ya. Di sini misalnya saya buat delay 2 second, artinya ya dia nunggu dulu selama 2 second baru berjalan. Kalau saya hover ya, sekali lagi, di sini saya hover, nah dia yang lingkaran paling atas itu menunggu 2 detik baru berjalan. Nah, itulah kira-kira materi kita pada hari ini. Jadi kalian sudah mempelajari 4 hal ya. Yang pertama adalah property, ada duration, ada timing function, dan yang keempat adalah delay ya. Itu semua untuk yang di transisi. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.